إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Ayat-ayat cinta surat Ar-Rum ayat 21. Bagi yang mencari jodoh, biasanya ayat ini sangat diperhatikan. Astagfirullahaladzim. Ceritakan jangan nih. Gak boleh. Saya lagi tidak. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak kuat pengen cerita hadirin. Astagfirullahaladzim. Ini bukan contoh yang baik, saudara tidak boleh niru ya. Saya dulu seorang muazin di Masjid At-Taqwa, KPAD, suka azan di sana. Kata sebagian orang yang baru dengar, wah itu adanya enak. Dulu belum punya istri, masih muda, tertarik ke seseorang. Azan ini jadi andalan. Apalagi bapaknya haji dulu. Sengaja itu azan di masjid di samping rumah beliau. Duhur waktu itu kejadiannya. Selesai azan, besar harapan bapaknya keluar, anaknya juga ikut. Yang keluar pembantunya. Bi, ada enggak? Semuanya sedang keluar kota, chat. Itu nggak sholat di sana tuh, waktu itu saya cuman azan saja. Jelas sekali nggak ikhlas dan benar nggak jadi jodoh. Nggak boleh seperti itu ya. Dagang kesolehan lebih buruk lagi. Masuk tentara, masuk polisi, masuk STPDN seangkatan, pasti beda-beda takdirnya. Nggak usah capek mikirin takdir orang. Oh, kenapa dia sekarang udah begitu karirnya? Jangankan satu angkatan, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Betul? Lempeng weh. Ini anak sulung belum punya rumah, si bungsu udah punya rumah karena nikah dengan yang sudah punya rumah. Ya sudah, saya lahir duluan gak punya rumah, gak apa-apa. Yang penting kan berteduh. Enak begitu hadirin? Enak hadirin, enak. Dan kita mas, kesibukan kita mah cuman satu, Allah ridho ke kita. Penguasa segala-galanya suka sama kita. Diberesin nanti urusan kita, percayalah. Kita mah gak bisa apa-apa ngebulak-balik hati orang. Tapi bukankah kita harus berstrategi ya? Harus benar. Boleh kita ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Seakan kalau kita begini, itu jadi begitu. Enggak, berapa banyak orang tua yang ingin anaknya soleh, udah segala macam cara, enggak soleh-soleh. Tapi ketika bapaknya tobat, anak jadi soleh sendiri. Ayo. Karena waktu ikhtiar, semua teori, begini teknik mendidik anak. Anakku sekalian, sengaja nada ditekan supaya wibawa. Anak-anakku, Bapak terpilih sebagai Bapak teladan tingkat nasional. Kata anak-anak, "Hah? Mustahil, Pak." Mengapa kalian berkata demikian? Wibawa nggak jelas gitu. Tapi ketika dipecat dari kantor baru normal bicaranya. Ya, nggak usah kayak gitu. Normal-normal aja itu, Pak. Ya. Yang suaranya kecil nggak apa-apa, kecil nggak usah diagem-agem. Sedar. Ya, ingin kelihatan orang Jakarta, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Nggak usah, biasa aja lah. Lempeng-lempeng setuju? Enak hadirin. Tahu kenapa? Karena Allah suka kepada orang yang lurus. Innallaha yuhibbul muhsinin.
hadis tentang dicintai Allah Subhanahu wa taala ada? Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkan kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah kau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu di dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Masya Allah, inilah para kekasih Allah ya. Kalau orangnya ikhlas, Allah mencintai, maka Allah panggil malaikat Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai fulan, maka Jibril mencintainya. Dan malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Para malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Semua tahu ini kekasih Allah, ini orang yang dicintai Allah, ini orang spesial. Lalu ditanamkan di hati makhluk bumi, termasuk binatang-binatang, ikan, singa, gajah, akan tahu nanti ini hamba kecintaan Allah. Itulah sebabnya para waliullah itu meninggalnya saja dikubur tidak dimakan oleh belatung, karena belatung tahu ini adalah orang yang dicintai Allah. Para syuhada yang dicintai Allah enggak dimakan, enggak busuk badannya. Ya, kita sudah tahu ini mutawatir ya. Di Bekasi ada beberapa waktu yang lalu ada yang memindahkan masjid 3 jenazah berderetan, semuanya utuh. Masya Allah, saya lihat fotonya itu, kafannya saja bersih, padahal sudah puluhan tahun wafatnya. Ya, ini sangat tidak aneh, karena belatung, cacing-cacing kan ciptaan Allah semuanya, bertasbih kepada Allah, makhluk yang patuh kepada Allah. Maka rekan-rekan sekalian, sekali lagi tidak usahlah kita sibuk ingin menjadi orang yang dicintai oleh orang lain dengan gaya-gaya sikap-sikap yang tidak proporsional. Lempeng saja, lempeng saja. Karena mati-matian ingin disukai, kalau dipikir enak-enak. Saya baca itu di medsos tentang ada seseorang yang melawak, tapi menggunakan lawakannya untuk hal yang kurang baik. Sekejap saja, udah. Makanya kita jangan serba celetak-celetuk, komentar-komentar yang ingin membuat orang kagum ke kita, tapi membuat Allah murka ke kita. Nggak perlulah kita dikagumi orang. Kita tuh keperluannya cuma satu saja, Allah suka kepada kita. Karena yang memiliki segala-galanya siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang menguasai segala-galanya siapa? Ya sudah, ya. Sekarang kita ingin dipuji orang, yang muji aja bokeh, udah muji dia minta dijajanin, kan tekor kita. Silakan hadis lainnya Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali atau kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai melebihi kewajiban yang dilakukannya. Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah atau yang nafilah sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, akulah telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan,
Akulah matanya yang ia pakai untuk melihat, akulah tangannya yang ia pakai untuk memukul, dan aku pulalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kekasih Allah itu orangnya sangat baik. Kalau kepentingan pribadinya disakiti, dia akan memaafkan. Itu bahaya. Kata guru saya, lebih bahaya kalau kita menyakiti seseorang dan orang itu tidak membalas, bahkan berbuat baik ke kita. Nanti Allah yang membalas. Bagaimana? Makanya kalau kita nonjok seseorang, nauzubillah, nggak usah ya. Kemudian dia senyum dan memaafkan, bahkan memberi uang, wah itu bahaya. Lebih baik meminta ditonjok lagi saja hadirin. Serius hadirin. Tidak usah ke saya nonjok, besar kemungkinan saya balas ya. Tapi kalau ada orang yang disakiti, baik itu memaafkan ya, tapi dengan cara yang tepat sehingga kita berhenti, itu lebih bahaya tuh. Dan kalau orang mau jadi kekasih Allah, cirinya adalah yang fardu itu bersegera. Jadi yang wajib-wajib itu enggak pernah dilalaikan, segera. Dan sangat menyukai amalan sunnah. Jadi yang wajib tuh kayak bangunan kokoh, amalan sunnah tuh tamannya, jadi indah. Makanya nggak akan lepas dari qiyamul lail. Saya kira tidak ada satupun para pecinta Allah yang lepas dari bangun malam, karena itu sangat spesial. Para kekasih Allah ada cirinya. Udah tahu belum cirinya? Pokoknya kalau ketemu dengan beliau, kalau ketemu pasti membuat kita ingat ke Allah. Kalau mendengar perkataannya, jadi kita nambah amal kita. Dan kalau melihat perilakunya, jadi semakin ingat kepada akhirat. Pokoknya kalau dan waliullah itu tidak harus seorang ulama. Mungkin ibu rumah tangga, mungkin pedagang, tukang sate, mungkin pekerja, mungkin polisi, mungkin tentara, mungkin aparat ya. Tapi benar-benar warok, ada ciri-cirinya tuh ya. Pokoknya ajak aja ngobrol. Kalau pas ngobrol, kita jadi ingat terus ke Allah, nambah yakin ke Allah. Nah itu salah satu cirinya, walaupun tingkatannya sangat banyak. Kalau ketemu tuh nambah keyakinan kita tuh. Gak bisa lepas. Kenapa? Karena para kekasih Allah itu udah gak ada di hatinya selain Allah yang dominan. Pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah, tujuannya adalah Allah. Semua yang dia lihat adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, menentu segala-galanya. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah gak ada khauf, takut dan sedih dengan duniawi berikut isinya ini. Masya Allah. Ada Ustaz? Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik? Maka beliau menjawab, seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Ya, kalau saudara ada akhwat yang ketika lihat langsung ingat Allah, ngobrol jadi nambah amal, sudahlah lamar aja ya. Masalahnya dia nggak mau sama saya, ya itu nasib saudara jelasnya. Sama akhwat, kalau ada ikhwan yang ajak pas nelpon, halo, ya, apa kabar Kang? Ya, sedang didengar oleh Allah setiap obrolannya.
Tidak usah banyak bicara yang nggak perlu deh. Semua omongan dicatat nih. Atau gimana kita ngobrolnya? Ya tobat aja lah deh. Aku cinta padamu Kang. Oh jangan. Jangan, kita belum jodoh Neng. Dan belum tentu jodoh. Jangan katakan itu padaku. Walaupun aku merasakan hal yang sama. Lebay. Itu kena keheng. Belum bulat yakinnya dia. Masih benjol. Oh tidak gampang bulat itu ya. Ya begitulah. Tapi sudah kebayang tidak kira-kira orang yang yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kalau beda pendapat juga orang bertahan terus dengan pendapatnya, nggak mau ngalah, bahkan nyalahkan kita terus. Udah yang penting kita ngomong benar. Kita ngomong benar, jujur apa adanya. Dia tetap nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Tidak harus kok semua orang percaya ke kita. Tidak harus juga setiap orang suka ke kita. Lah Nabi aja yang terjamin kebenarannya. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah. Apalagi kita yang nyebelin asli, hina betulan. Dah tenang. Tapi saya tidak salah. Yang ini tidak salah, tapi kan kemarin-kemarin numpuk kesalahan. Tenanglah hadirin. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan kita, pikiran, hati, lirikan mata, sikap yang nampak, yang tersembunyi, yang nggak diketahui Allah. Jadi kalau kita jujur, Allah udah pasti tahu tuh. Dan Allah tahu kalau ada orang yang tidak percaya, menghina, bahkan itu mungkin diatur oleh Allah untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Mungkin kita udah berbuat baik dan orang itu nggak ngewaro kebaikan kita. Padahal kita udah habis-habisan tuh berbuat baik dan dia biasa aja gitu. Boro-boro berterima kasih, ngelirik juga enggak apa-apa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Tapi buktinya dia begitu, ya enggak apa-apa, itu untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Terus aja. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang enggak menghargai. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang tidak mengakui kebaikan kita. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang menghinakan kebaikan kita. Gak apa-apa sama sekali. Terus aja. Pasti kok dilihat oleh Allah. Pasti dinilai oleh Allah. Benar? Terus aja. Ada waktunya hadirin. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Setiap kebaikan yang ikhlas pasti ada balasannya. Kapan? Bentuknya terserah Allah. Tapi kita bakal puas. Kepuasan pertama kalau ikhlas tuh kita bahagia. Nikmat dalam beramal. Kalau enggak ikhlas, enggak nikmat itu beramal. Diingat-ingat, diomong-omong, disebut-sebut, nyindir-nyindir, ciri-ciri enggak ikhlas. Dah tenang aja. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak, jawab. Yang mantap. Itu terlalu keras, sedang ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak amal kita. Adakah yang tidak disaksikan Allah? Adakah sesuatu yang tidak ada balasannya? Semua pasti ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan? Semua orang lupa. Mungkinkah Allah lupa? Semua orang nggak ada yang ingat. Mungkinkah Allah tidak ingat? Pasti ada balasannya. Akankah ketukar balasannya nggak? Kelewat? Meleset? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Jawab. Ada yang bisa nolak? Enggak akan bakal ketemu dengan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Bolehkah minta supaya orang lain dibalikan hatinya? Boleh. Dibalikan hatinya supaya soleh, supaya soleha, supaya jadi ahli syukur, ahli taubat. Boleh. Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Ya. Tapi kita jangan merasa bisa membulak-balik hati. Tenang saja. Tenang ya. Fokus saja. PDLT. Apa? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ulangi. Ya, itu saja kerjaan kita ya. Saya sudah tobat, tapi orang tua saya tetap tidak melihat saya tobat. Ya nggak apa-apa, teruskan saja tobat. Dulu ada ibu-ibu rupanya bikin salah, dipesantrenkan oleh suaminya ke sini. Udah 2 minggu di sini. Saya sudah tobat, tapi suami saya tetap aja kayak gitu. Belum tobat. Belum tobat gimana? Saya sudah 2 minggu tobat. Belum, Bu. Apa cirinya? Cirinya ibu masih ngarap-ngarap suami baik ke ibu ya. Tobat pengen diampuni Allah, Bu. Nanti Allah yang ngebalikin hati suami. Gitu. Jelas? Lebih enak tidak hadirin?